Sekali lagi katakan segala pujian, dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir, dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kau memberikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Katakan Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Lagi angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu. Kamu jemaat Tuhan, deklarasikan lagu ini. Katakan Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Lagi lebih kuat, angkat tanganmu, katakan. Di tengah-tengah kelemahan kami, di tengah-tengah kekurangan kami, Engkau tetap hebat, Engkau tetap berkuasa. Lagi katakan Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu hebat. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu. Lagi lebih kuat, katakan Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Come on, ekspresikan. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu. Come on, jemaat Tuhan, katakan Engkau dahsyat.
sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Bahkan di dalam kesesakan kami pun Engkau ada di sana. Bahkan di dalam keraguan kami pun Engkau ada di sana. Engkau Tuhan yang berdaulat. Engkau Tuhan yang hebat. Engkau Tuhan yang berkuasa. Dalam kesesakan Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, sungguh ku amanku, amanku di dalam Yesus. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Katakan, ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Kamu katakan, semua kekuranganku, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang, indah dalam-Mu. Ku serahkan semua. Katakan, ku milik-Mu, ku milik-Mu. Kamu berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan, dalam kesesakan Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu, ku temukan wajah-Mu. Lagi katakan, karena pengorbanan-Mu, karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum
semua kekuranganku, semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Semua kekurangan kami pun kau tahu. Rablaya karalabaya I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. Come on, katakan, you are mine. Now forever. I'm alive in your wonder. Come on, lagi katakan, I am yours. I am yours. Now forever. In your grace I surrender.
Lagi katakan engkau dahsyat berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat berkuasa, perbuatanmu heran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, you are great. You are so great, Lord. Oh, namamu besar, namamu besar. Namamu besar, namamu ajaib. Teman bermasmur bagi dia, bermasmur bagi dia. Oh, dahsyat, hebat, Kau yang termulia. Teman bermasmur bagi dia, bermasmur bagi dia. Haleluya, haleluya. Oh,
Tuhan disenangkan lewat puji-pujian umatnya. Dan saya juga melihat ada terobosan ilahi yang terjadi dalam kehidupan umatnya ketika umatnya memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Tapi saya berharap setiap kali kita menyanyi, berikan seluruh hidupmu untuk menyanyi, untuk menyembah Tuhan. Amin. Saudara siap untuk itu? Amin. Angkat tanganmu sekali lagi ke atas. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Katakan sorak, sorak dengan Raja keagungan. Lagi katakan tinggi namamu. Oh, sorak kemuliaan, sorak dengan segenap hati. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Kita memberikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan besar, besar dari yang kuharapkan. Oh, bukti dari segala yang aku lihat. Iman, iman berikanku kekuatan. Katakan haleluya. Untuk melakukan lagi dari awal. Katakan besar, besar dari yang kuharapkan. Oh, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman, iman berikanku kekuatan. Katakan untuk melakukan. Ayo deklarasikan bagian ini. Katakan bersama, bersama Rohmu. Katakan ku pasti, pasti. Lagi katakan bersama Rohmu, bersama Rohmu. Ku pasti menang. Lagi coba dua saja katakan bersama. Ku pasti menang. Lagi-lagi bersama Rohmu, bersama. Ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan. Katakan dengan kuat, tinggi. Namamu dipuji, hormat, sorak dengan segenap hati. Raja keagungan, tinggi namamu, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati. Raja keagungan. Katakan haleluya. Katakan besar, besar dari yang kuharapkan. Kamu yang kuat katakan bukti, bukti dari segala yang aku lihat. Iman berikanmu kekuatan. Katakan amin. Untuk melakukan perkara yang bersama Rohmu, bersama Rohmu. Ku pasti menang. Saya mau dengar suara jemaat Tuhan saja katakan bersama, bersama Rohmu. Ku pasti
Lagi. Sampai engkau yakin katakan bersama. Oh, ku pasti. Lagi sekali lagi bersama. Tunjuk kiri kanannya, kau pasti menang. Kasih tahu dia, kau pasti menang. Lagi bersama Rohmu. Oh, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi. Kamu bertepuk tangan di atas kepala. Sorak. Raja. Kamu siap-siap nyanyi lebih kuat lagi. Katakan tinggi. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Amin. Saya jadi ingat satu lagu ini. Sebentar, saya lihat dulu, saya lupa lagunya. Tuhan berikanku kemenangan. Gimana? Bersama kita, di dalam kita. Terus gimana? Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Ada lagunya, Tuhan beri kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan. Ayo dengan cepat tim dia. Lagi yang tahu lagu ini, katakan Tuhan yang berikan tuh. Tuhan berikanku kemenangan dalam kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, perlindungan dan pengharapan. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang tahu lagu ini dari awal katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti engkau. Kamu bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya penebus, bangkit dan hidup.
katakan masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Kamu berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Nyanyikan lagu ini dari awal, katakan bersorak-sorai muliakan namanya. Dia berperang. Oh, haleluya. Muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Kamu deklarasikan satu-satunya, the only one, only Jesus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Satu-satunya, satu-satunya penebus. Kalahkan maut. Come on, katakan Tuhan. Tuhan memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Kamu tepuk tangan, katakan Tuhan. Tuhan yang beri kemenangan. Katakan bersama saya. Dia ada di dalammu. Oh, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Bagi jemaat Tuhan saja katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Terimalah kemenangan, terimalah kesembuhan, terimalah mujizat Tuhan, terimalah kemuliaan Tuhan. Oh, terima janji penyertaan Tuhan. Oh, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi. Terima. Oh, masuk kemuliaan dan pengharapan. Dia perlindungan, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan, Dia perlindungan. Kau kekuatanku, menopang hidupku. Katakan Panji. Panji keselamatan, Kau berikan Kasih setiamu, benteng hidupku. tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau bersamaku. Yesus, Jaminan hidup, Dia yang menjamin hidupmu. Katakan Kau kekuatanku. menopang hidupku. Panji keselamatan. Kau berikan Engkau setia, kasih setiamu. Engkau setia Tuhan. Tak akan ku Sebab ku tahu Kau bersamaku. Yesus, jaminan Hidupku, Siapa yang menjamin hidupmu? Yesus. Bukan orang yang ada di samping kiri kanan, tapi Yesus yang menjamin hidupmu. Amin. Kalaupun saudara sedang
berjumpa dengan badai kehidupan, ingat saja lagu ini. Kau kekuatanku, risai hidupku, panji keselamatanku. Kau buktikan Engkau setia. Amin. Saya lupa lagu ini dari awal gimana lagunya. Berjalan bersamamu, terus tak akan ku gentar. Dibikin lebih slow saja. Katakan tanganmu, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. Katakan kau mengangkatku. 7 kali orang benar jatuh, tapi 7 kali juga Tuhan mengangkatmu. Katakan kau beriku. Angkat tanganmu, katakan kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau bersamaku. Yesus, jaminan hidup. Lagi jemaat Tuhan yang kuat, katakan Kau kekuatanku. Dia setia atas hidupmu. Oh, tak akan ku. Jangan lagi ragu, jangan lagi takut, jangan lagi kecewa, sebab Tuhan besertamu. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau tidak kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan sebab ku tahu Kau bersamaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Bilang kiri kanannya, Yesus, jaminan hidupmu. Yesus, jaminan hidupku. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Amen. Sekarang ku memuji Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembah Allah yang setia, sempurnakan hidupku agar sekarang ku
Nyanyikan lagu ini dari awal sekali lagi. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar jemaat Tuhan katakan sekarang puji Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan agar indah. Lagi sekali lagi sekarang ku memuji Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembah agar indah, agar indah bagimu, agar indah Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan itu setia dan Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Kalau saudara terus mengikuti dinamika penyembahan yang ada, rasa-rasanya saya susah sekali untuk memberhentikan doa dan penyembahan. Tapi saya percaya lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan yang umatnya naikkan kepada Tuhan, disitulah terjadi kemenangan demi kemenangan. Amin. Dan saya percaya kemenangan yang sudah Tuhan berikan atas hidupmu, katakan kemenangan yang Tuhan berikan atas hidupku, itu menetap dengan permanen. Ngomong dengan kuat, menetap dengan permanen. Amin.
Sehingga ketika Tuhan mencari umatnya dan menjadikan umatnya untuk menjadi partner kerja Tuhan di atas muka bumi ini, untuk menjadi agen pembawa perubahan, Tuhan tidak cari yang lain. Bilang kiri kanannya, Tuhan tidak cari yang lain. Tuhan cari hidupmu. Khotbah saya hari ini adalah khotbah yang berkelanjutan dari minggu-minggu yang sebelumnya. Tapi saya percaya Roh akan tercurah bagi semua manusia. Tapi itu akan terjadi ketika saudara siap. Katakan, ketika aku siap. Orang yang siap tidak lagi mempedulikan persoalan pribadinya. Orang yang siap tidak lagi pedulikan seberapa harta yang harus keluar hanya untuk kepentingan kerajaan Allah. Dia nggak peduli. Karena dia tahu harta tidak bisa memelihara hidupnya. Tapi Tuhan, katakan Tuhan, satu-satunya yang bisa memelihara hidupku dan keluargaku. Amin. Sehingga saudara tidak sibuk lagi hanya terus mengurusi kehidupan personal saudara. Karena ada banyak orang menunggu dan menantikan kehidupanmu, katakan kehidupanku, membawa dampak bagi banyak orang. Karena itulah kehidupan buah 100 kali lipat. Di mana tadinya kita itu seperti biji sesawi, kecil. Benihnya lebih kecil dari benih yang lain. Tapi di ayat tersebut, Matius pasal 13, ada kata kuncinya. Tetapi apabila ia sudah tumbuh. Itu kata kuncinya. Apabila benih ini sudah tumbuh. Katakan, apabila aku sudah tumbuh. Ketika saudara sudah tumbuh, saudara akan seperti pohon yang jauh lebih besar daripada pohon-pohon yang lain. Sehingga burung-burung di udara akan segera menetap di dahan-dahanmu, di ranting-rantingmu. Banyak orang akan mulai menggantungkan hidupnya kepadamu. Amin. Coba kita lihat 1, 2, 3. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, bilang kiri kananmu, harus bertumbuh. Bilang yang kuat, harus bertumbuh. Lanjut, 2, 3. Sesawi itu amin. Kalau saudara terus memperhatikan ayat ini dan menjadikan ayat ini dasar keyakinan atas hidupmu, katakan amin dengan kuat. Maka saudara tidak akan punya waktu lagi untuk memikirkan persoalanmu sendiri. Percayalah, saudara tidak akan punya waktu lagi untuk memikirkan sakit penyakitmu. Percayalah, meskipun penyakit itu datang, tapi karena saudara tidak memikirkannya. Ada orang di sini? Meskipun hari-hari kesakitan, saudara mulai merasa. Secara lahiriah memang rasa. Tetapi yang ada dalam hati dan di dalam pikiranmu bukan sakit penyakit, tapi kesehatan ilahi. Percayalah, saudara tidak perlu tengking itu sakit. Tiba-tiba saja
sakit itu hilang. Katakan tiba-tiba. Kalau dia datang dengan tiba-tiba, bilang lagi, kalau sakit datang dengan tiba-tiba, maka dia juga harus pergi dengan tiba-tiba. Amin. Nah, menunggu yang tiba-tiba ini pasti ada waktu dan proses. Nah, menunggu waktu yang tiba-tiba ini, jangan ditunggu dengan pikiran yang terus terfokuskan kepada masalah, sakit, persoalan, badai. Amin. Karena kalau engkau menunggu yang tiba-tiba ini, dengan pikiran yang terfokus kepada sakit, kekurangan, utang, dosa, ini yang tiba-tiba ini gak kunjung datang. Tapi kalau saudara mau yang tiba-tiba ini datang, tiba-tiba sembuh, tiba-tiba berkelimpahan, tiba-tiba hidup berkemenangan, pastikan, katakan pastikan, pikiranku dipenuhi oleh firman. Amin. Firman yang apa? Ini loh, kita baca loh. Memang biji itu paling kecil. Well, mungkin sekarang hidupmu belum dianggap oleh yang lain. Saudara mungkin hanya sebagai IRT, ibu rumah tangga. Tapi percayalah, saudara bukan hanya sebagai ibu rumah tangga biasa. Nah, apabila ibu rumah tangga ini sudah tumbuh. Ada orang di sini? Nah, di dalam kata tumbuh ini mengandung banyak arti, mengandung banyak kematian daging, mengandung banyak unsur ketaatan di dalamnya. Sebab benih yang mau bertunas itu harus diremukkan dulu. Harus ditenggelamkan dulu di dalam tanah. Harus tidak kelihatan dulu. Baru dia bisa mulai kemudian bertunas. Ketika dia sudah mulai bertunas, terus disiram dengan firman, disiram dengan benih yang baik, dari tunas mulai bertumbuh. Dan apabila benih itu sudah tumbuh, maka orang yang sudah tumbuh itu, dia akan lebih besar daripada orang-orang yang lainnya. Orang yang sudah tumbuh itu bahkan akan menjadi seperti pohon yang lebih besar daripada yang lainnya. Pohon yang menghasilkan buah. Dan ketika pohon hidupmu menghasilkan buah, maka siapa yang akan mencicipi buah? Bukan saudara. Burung-burung, orang yang lain. Amin. Kak Asa bilang begini, buah mangga tidak pernah makan mangga. Pohon mangga tidak pernah makan buah mangga. Artinya apa? Indikator saudara sudah bertumbuh adalah ketika orang lain mulai menikmati kehidupanmu. Dan hari ini saya berdoa, saya deklarasikan, banyak orang akan mulai menikmati hasil pohonmu, hasil buahmu. Dan mereka akan melihat, sungguh enak, sungguh nikmat, sungguh aku menikmati hasil buah-buah yang engkau hasilkan. Katakan terjadilah atas hidupku. Amin. Silakan duduk. Dan ketika engkau terus mulai menghasilkan buah, dan buah itu tidak untuk saudara nikmati sendiri. Katakan, bukan untuk aku nikmati sendiri, bukan untuk kalangan sendiri. Maksudnya apa? Istri, anak, keluarga dekat. Tapi buat banyak orang. Katakan, buat banyak orang.
maka waktu Tuhan akan segera terjadi atas hidupmu. Saudara akan menjadi orang-orang yang tepat di waktu yang tepat. Ketika Tuhan bergerak untuk mencurahkan rohnya atas semua orang, dia akan mencari hidupmu. Dan ketika Tuhan bilang ini waktunya, dia melihat, dia mencari, dia langsung bilang engkaulah orangnya. Amin. Tapi pastikan hidupmu berkemenangan. Kemarin kita belajar, pastikan kita memiliki mentalitas sebagai orang yang sudah Tuhan tetapkan. Katakan sebagai orang yang sudah Tuhan tetapkan. Yang kedua, kita juga kemarin belajar tentang benih di tengah lalang. Saudara masih ingat ayat ini? Ada beberapa perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan yang pertama, seorang penabur adalah sang hamba Tuhan yang sedang memberikan firman. Benih adalah firman yang sedang disampaikan. Ada orang di sini? Tanah hati, ladang yang sedang siap ditabur itu siapa? Saudara yang sedang duduk dan mendengar firman. Itu sebabnya ketika engkau mendengar firman, pastikan tanah hatimu tidak ada di pinggir jalan. Maksudnya apa? Enggak fokus, lihat kiri kanan. Lihat waktu. Atau pastikan tanah hatimu juga jangan berbatu-batu. Artinya apa? Tidak berakar di dalam dasar keyakinan yang sama dengan sang pembawa firman. Amin. Sehingga ketika penganiayaan datang, cobaan datang, pertanyaan demi pertanyaan datang, fakta dan data lahiriah datang. Kalau hatimu ada sebagai hati yang berbatu-batu, ayatnya bilang dengan segera orang itu akan murtad. Murtad ini bukan bicara tentang beralih kepercayaan, beralih agama, enggak. Tapi beralih kepercayaan akan firman. Firman yang ngomong apa, tapi datanya beda, Pak. Data dan fakta lahiriah datang, mencobai. Mana katamu kau percaya ini yang harus terjadi, kok yang terjadi beda. Dan karena hatimu berbatu-batu, saudara jadi tidak berakar di dalamnya. Sehingga saudara jadi mudah ragu. Iya juga ya, betul gak sih firman yang kubaca? Betul gak sih ini Matius pasal 13 ayat berapa tadi? 32, aku bisa menjadi pohon yang lebih besar. Untuk menghidupi saya saja ini kurang. Bagaimana mungkin saya jadi pohon sesawi yang dimana banyak burung bertengger di dalamnya? Mulai banyak pertanyaan di dalamnya. Kenapa? Tanah hati berbatu-batu. Tanggulangi dengan segera. Bilang kiri kanannya, tanggulangi dengan segera. Bagaimana caranya? Catat ayat firman yang sedang saudara baca. Catat poin-poin penting yang sedang saudara dengar hari ini. Pulang ke rumah, dengar ulang. Saya gak pernah bosan ngomong ini. Karena saya sendiri pun dengar ulang apa yang saya khotbahkan. Karena dengan demikian, katakan dengan demikian saudara mulai berakar, mulai menanamkan dasar keyakinanmu yang kuat terhadap firman. Tanah hati semak duri, menerima firman. Tapi karena dia masih mencintai yang lain. Mencintai apa? Mencintai mamon. Mencintai harta. Mengejar uang. Mengejar posisi. Mengejar jabatan. Tidak ada yang salah dengan itu.
Tapi kalau itu menjadi prioritas utamamu, bertobat. Amin. Karena ayatnya bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu. Nah, ayat ini saja saudara harus bertekun mendoakannya. Amin. Karena kalau hanya sebatas pengetahuan, maka firman itu akan menguap dengan begitu saja. Amin. Begitu kesempatan ada untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, tapi saudara mulai menyingkirkan waktumu dengan Tuhan. Saudara mulai menyingkirkan integritasmu di hadapan Tuhan. Saudara akan dengan segera murtad. Dan firman itu tidak akan bertumbuh. Tapi hari ini saya berdoa, tanah hati yang terbaik, tanah hati yang subur, itu yang terjadi atas hidupmu. Sehingga kau mulai kemudian berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Amin. Perumpamaan yang kedua tentang seorang penabur. Matius pasal 13 ayat 37 sampai 38. Coba kita lihat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah, perhatikan, Yesus kemudian memberi perumpamaan kembali tentang seorang penabur. Tapi seorang penabur yang sekarang ini bukan lagi sang hamba Tuhan atau sang gembala, sang pendeta yang sedang berkhotbah atau menaburkan firman. Tapi sekarang yang menjadi penabur itu adalah anak manusia. Siapa itu? Yesus. Dialah menjadi sang penabur. Ayat 38. Ladang ialah dunia. Jadi tanah hati, ladang itu bukan bicara lagi saudara yang sedang mendengar firman. Bukan, tapi siapa? Dunia. Orang-orang yang sedang tidak bergereja sekarang nih. Mau dia Kristen, mau dia non-Kristen. Ada orang di sini? Atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu ladang kita. Katakan itu ladang kita. Lalu yang berikutnya, benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Amin. Saudara ditetapkan menjadi benih yang oleh sang penabur, Yesus sendiri, mengambil hidupmu menjadi benih dan dia taburkan keluar sana. Amin. Tapi ketika saudara ditaburkan di luar sana, jangan lupa untuk terus membangun hidupmu di sini. Amin. Sebab benih pun harus terus mendapatkan asupan. Karena kalau saudara terus menabur, menjadi benih di sana. Dan tapi saudara terus tidak menerima, apa yang bisa kita taburkan? Tidak ada. Amin. Bilang kiri kanannya, engkau adalah benih. Amin. Itu sebabnya persiapkanlah dirimu. Latihlah dirimu. Milikilah mentalitas sebagai seorang prajurit. Ada orang di sini? Milikilah mentalitas sebagai seorang olahragawan. Yang terakhir, milikilah mentalitas sebagai seorang petani. Amin. Kita bukan hanya lagi menjadi orang percaya. Enggak. Kita ini sepasukan prajurit. Kita ini atlet-atletnya Tuhan. Olahragawan. Yang ketiga, kita juga adalah petani yang siap mencangkul ladangmu. Coba kita lihat. 2 Timotius pasal 2 ayat 4 sampai 6.
2 Timotius pasal 2 ayat 4. 2 Timotius 2 ayat 4. Oke deh, ayat 4. Kita baca bersama-sama dengan kuat. 1, 2, 3. Seorang prajurit ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota ayat 6. Amin. Untuk saudara menempatkan dirimu di waktu yang tepat, maka saudara harus miliki 3 mentalitas ini. Katakan 3 mentalitas ini. Prajurit, yang kuat prajurit. Ini belum prajurit nih, ini masih satpam nih. Satpam pun mereka tetap memposisikan diri mereka antusias ketika menyambut orang. Saudara pernah pergi ke bank yang ada di Ruko, bank BCA, saya sebut aja. Bagaimana perlakuan security-nya? Oh, itu gagah sekali. Respon sekali. Aktif sekali. Betul apa betul? Selamat pagi Pak. Apalagi kalau orang ini sering datang, dia pasti sebut nama. Selamat pagi Pak Theo. Mari saya antar langsung ke atas. Itu security. Ada yang bisa saya bantu? Oh, saya mau masukkan uang 1 M. Maksudnya 1 ember, saudara bawa uangnya di ember. Oh silakan, kalau yang 1 ember di lantai 2, mari silakan. Ada lagi datang, saya mau masukkan uang 1 L. 1 loyang maksudnya. Saudara kayaknya selera humornya udah mulai berkurang nih. Tapi mentalitas seorang prajurit harusnya beda dengan yang lainnya. Katakan prajurit. Oke, yang kedua olahragawan. Yang ketiga apa? Petani. Kita lihat ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak lagi memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya. Cukup jelas dengan ayat ini? Jelas sekali ya. Itu sebabnya, buatlah rohmu terus perkasa, sehingga tantangan yang dihadapi itu tidak bikin saudara pening. Itu sebabnya buatlah rohmu semakin terbangun dengan kuat, sehingga kehidupan sehari-harimu tidak lagi memusingkan dirimu. Amin. Karena sebenarnya sebagai orang yang memiliki mentalitas seorang prajurit, dia tidak akan lagi pusing. Besok mau kemana? Besok mau makan apa? Ini buat dirinya ya. Besok mau pakai apa? Enggak. Kalaupun dia bilang besok mau kemana, di dalam pikirannya dia sudah bilang sama Tuhan, Tuhan pastikan besok saya ketemu dengan salah satu orang yang membutuhkan hidupku. Rubah cara doamu setiap pagi. Setiap kali kau keluar dari rumahmu, entah pergi untuk bekerja, pergi untuk ke kantor, pergi untuk ke sekolah, kau bilang sama Tuhan, Tuhan bawa aku untuk berjumpa dengan orang yang membutuhkan hidupku. Bisa lakukan hal ini. Saudara akan mulai melihat hari itu Tuhan akan membawa engkau berjumpa dengan orang yang membutuhkanmu.
ketika kau layani dia, engkau menjadi pembawa jawaban buat hidupnya. Itu waktu akan dengan cepat berlalu. Engkau tidak akan rasa, tiba-tiba sudah malam ya. Ketika malam pun tiba sebelum engkau tidur, ucapan syukurmu pasti beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Pasti beda. Pasti akan ada sebuah kebahagiaan yang tidak pernah engkau rasa sebelumnya. Meskipun ketika engkau jalan dengan keluargamu, engkau berbahagia, engkau bawa anak-anakmu makan di mana, engkau berbahagia. Tetapi hari itu, waktumu dihabiskan untuk ngurusin orang yang sedang membutuhkanmu. Waktu pulang, waktu saudara cerita sama istri, itu ceritanya beda, Pak. Tadi saya ketemu sama orang ini. Terus Roh Kudus suruh saya datang. Terus saya ngomong sama dia. Ngomong apa? Ya ngomong yang sederhana saja. Tanya kabar, tanya ini. Tapi tiba-tiba ternyata pada akhirnya saya menjadi jawaban doa atas hidupnya. Istrinya bilang, aku bangga samamu. Itu kebahagiaan yang tiada tara. Dan ketika saudara menolong banyak orang atau menolong seseorang, tidak akan kemudian membuat saudara jadi berkekurangan. Justru hukumnya adalah ketika saudara menabur, saudara menuai. Amin. Tapi mulai hari ini, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak lagi mikirin dirinya sendiri. Amin. Ayat 5, seorang olahragawan harus terus memastikan saudara terus ada dalam aturan main gereja ini. Coba kita lihat. Kita baca ayat 5. 1, 2, 3. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Amin. Itu sebabnya gereja ini punya value. Gereja ini punya prinsip. Gereja ini punya pola kehidupan. Itu yang dimaksud dengan aturan main. Kalau saudara kemudian mendengar prinsip, tapi saudara tidak mengikuti aturannya, tidak heran, saudara tidak pernah mendapatkan mahkota juara. Ada orang di sini, saudara harus mulai bisa mengadaptasikan diri saudara, bahwa prinsip yang sedang dibawain Bapak Gembala, ini toh. Pola kehidupan yang sedang difirmankan, ini toh. Apalagi peraturan main yang ada dalam gereja ini. Ini toh. Ketika saudara masuk dalam aturan, taat dalam setiap pola kehidupan yang ada, mengambil prinsip firman yang ada, saya percaya sebagai seorang olahragawan, saudara akan memperoleh mahkota sebagai juara. Kasih tepuk tangan yang kuat lah buat Tuhan Yesus. Amin. Roh kebangkitan yang ada di dalam diri Yesus, sekarang roh yang sama ada di dalam hidupmu. Amin. Roh yang turun ketika Yesus keluar dari air dan Allah berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Roh itu turun ke atas Yesus. Dan roh itu menuntun Yesus untuk mulai masuk ke padang gurun. Dan roh itu menuntun Yesus
untuk mengalahkan kuasa iblis, mengalahkan tipu daya iblis. Iblis mencoba Yesus dengan ayat-ayat yang pernah dia dengar. Tapi karena ada roh kebangkitan di dalam Yesus, Yesus mampu. Katakan Yesus mampu. Yesus mampu mengalahkan iblis. Dengan firman yang ada. Roh yang sama juga membawa Yesus kemudian untuk memulai perjalanan pelayanan yang penuh dengan mujizat. Amin. Dan kita tahu sampai akhir Yesus ada di atas muka bumi ini, dia memperoleh mahkota sebagai juara. Ayatnya bilang roh yang sama sekarang ada dalam hidupmu. Roh yang menuntun Yesus mengalahkan iblis di padang gurun, roh yang sama juga akan menuntunmu tinggal di dalam hidupmu untuk mengalahkan kuasa iblis, kuasa dosa, kuasa maut. Amin. Roh yang sama yang membawa Yesus untuk melakukan banyak sekali mujizat. Roh yang sama juga ada dalam hidupmu. Sehingga Yesus berkata, orang-orang benar akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya yang pernah Yesus lakukan. Amin. Istilahnya pelatih yang melatih Yesus menjadi sang juara. Ada orang di sini itu mengambil hidupmu dan mulai melatih hidupmu. Ulang. Roh Kudus seumpama pelatih yang melatih seorang pribadi untuk menjadi sang juara. Amin. Roh yang sama mengambilmu, memilihmu, tinggal di dalam hidupmu, dan mulai melatih hidupmu supaya menjadi sama dengan sang juara. Jadi ketika kita bertanding, kemungkinan besarnya kita kalah atau menang. Bahkan saya bisa yakin 100% kalau saudara taat akan pelatihannya Roh Kudus. Nah, ini dia kuncinya. Saudara taat melatih dirimu mendengar Roh Kudus, mengarahkan hidupmu, besar kemungkinan, bilang kiri kanannya, besar kemungkinan saudara yang menjadi juara. Saudara yang memakai mahkota kerajaan, mahkota kemenangan, mahkota sang juara. Itulah yang akan terjadi atas hidupmu. Amin. Yang terakhir, mentalitas sebagai seorang petani. Ayat berapa tadi? Ayat 6. 1, 2, 3. Seorang haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Amin. Inilah hukum tabur tuai. Ketika saudara menabur, saudara akan menikmati hasilnya. Kalau saudara memberi dengan kerelaan, Tuhan juga akan melimpahkan dengan kerelaan. Amin. Tapi pastikan sebagai petani itu harus selalu memastikan tanah hatinya tetap gembur. Tahu nggak gembur? Apa itu? Subur. Tanah yang gembur, tanah yang subur, ketika ditaburi benih firman yang terbaik, itu akan menghasilkan dan menikmati hasil usahanya. Tanah yang tidak subur, itu harus dibersihkan. Katakan tanah hati yang tidak gembur harus disingkirkan.
Saudara pernah melihat orang bajak tanah, lalu ada kerikil, ada batu. Ada orang di sini? Ada sampah-sampah. Sama petani itu harus dibuang. Kerikil-kerikilnya dibuang. Batu-batunya dibuang. Sampah-sampahnya yang bercampur dengan tanah itu harus dibuang. Sehingga tanah hati itu menjadi subur. Buang segala kerikil, batu, sampah yang ada dalam hatimu. Kerikil itu bisa bicara tentang apa? Kekecewaan. Batu-batu, sampah-sampah itu bicara tentang apa? Konflik batin. Emosi negatif, kemarahan, kejengkelan. Itu semua kerikil yang harus kemudian saudara ambil, cabut. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala kecewa hati aku cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Konflik batin. Kecewa terhadap suamiku sendiri. Kecewa terhadap orang lain. Aku cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Cabut, 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 cabut. Sehingga hatimu kembali gembur. Subur. Dan siap ditaburi oleh benih firman. Karena dengan demikian, tanah hati yang keras kembali lembut. Tanah hati yang kotor kembali gembur. Dan di dalam hadirat Tuhan, ketika saudara mendengar firman, dia akan menjamah hidupmu. Dia akan membuat hatimu kembali bersih.